Oke, kita bahas proposalnya Riyadi. Judulnya Analisis Pengaruh Citra Merek, Harga, dan Promosi terhadap keputusan pembelian smartphone merek Samsung pada konsumen Megapon Cilengsi. Berarti kalau melihat dari judul ini saya akan bertanya dulu ada masalah apa atau kasus apa sehingga saudara meneliti di smartphone merek Samsung ini di Megapon Cilengsi. Silahkan. Jadi mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena ada permasalahan di Megapon Cilengsi, Bu. Jadi data penjualan Megapon Cilengsi. Ini suara Riyadi putus-putus atau jaringan saya nih yang jelek nih? Putus-putus nggak suara Riyadi, teman-teman? Ya, Bu. Coba Kedengaran, Bu. diulang, sepertinya koneksi saya deh yang jelek deh. Suara kamu putus-putus di saya. Coba diulang. Ada masalah apa gitu? Kenapa kamu melakukan penelitian di sini dan di merek Samsung? Silahkan. Oh iya. Jadi begini, Bu, merek Samsung itu setelah saya searching dalam secara global itu Samsung itu merek yang dengan pangsa pasar yang paling tinggi gitu, Bu, daripada merek lainnya. Begitupun juga dengan di negara Indonesia. Tapi untuk di Megapon Cilengsi sendiri malah justru Samsung paling sedikit, Bu, penjualannya. Jadi kalah sama merek-merek asal Cina seperti Xiaomi, Oppo, Vivo, dan Realme gitu, Bu. Dan kamu udah menemukan belum kira-kira kalahnya dari apanya? Kenapa? Kamu sudah Itu menemukan dari belum? Kalahnya kenapa? Kan ini dilihatnya dari tingkat penjualan kan? Oh iya, betul. Kamu udah tahu belum kenapa kok Samsung kalah dengan merek-merek lainnya seperti Oppo, Vivo, dan Xiaomi? Belum tahu sih, Bu. Nah, itu harus kamu cari tahu. Bisa jadi target pasarnya beda. Iya. Nah, itu harus ditelaah ya. Jadi nanti kamu punya punya jawaban kenapa dia menjadi istilahnya kan di sini kalah ya, bahasa lainnya kalau dilihat hanya dari sisi penjualan. Ya. Tapi kan kamu harus lihat juga nih secara keseluruhan tingkat penjualan di Xiaomi, Oppo, Vivo itu yang seperti apa gitu loh. Dalam artian di sini ngomongin dari sisi mungkin jenis produknya ya, ngomongin tadi yang saya bilang target pasarnya. Baik, Bu. Kalau ini apa nih yang data ini kanalis smartphone market pulse-nya? Oh, itu data itu, Bu, secara global itu dunia itu. Oke, harusnya kamu langsung bandingin dong, apple to apple sejajar gitu. Dunia seperti Iya. apa? Itu Indonesia udah. Ini Indonesia nggak ada judulnya. Ada, Bu, itu, Bu, pasar smartphone. Itu jadi datanya itu gambar, jadi saya masukinnya bukan tabel big. Pulang dong gambar sendiri. Ini kan pasar smartphone Indonesia. Gambar 1.2. Loh, kalau gambar 1.2 gambarnya nggak kayak gitu. Ini kan bentuknya Judul, ya. Berarti tabel 1.2 dong. Harusnya kamu buat tabel, nggak buat gambar. Ini pun bukan gambar, harusnya ini tabel. Jadi Baik, kamu Bu. bikin tabel ulang dong di Excel, kemudian kamu pindahin ke Word. Oke, teman-teman. Merujuk dari ini ya, template bagaimana menulis proposal yang baik. Kemarin saya sampaikan dimulai dari apa dulu, Riyadi? Dari variabel Y-nya, Bu. Oke, variabel Y. Kita cek di sini ya. Oke, saya open dulu deh pakai Word biar bisa saya coret-coret ya.
Oke, kita lihat di sini dari latar belakang dulu ya, kita cek. Kemarin saya sampaikan bagaimana cara membuat latar belakang yang baik itu dimulai dari variabel y-nya. Nah, kita lihat pada paragraf pertama di sini. Pada paragraf pertama di sini ditulis bahwasanya keputusan ya, keputusan pembelian. Kalau merujuk pada judul di sini, keputusan pembelian ini adalah Y. Betul ya, Riyadi ya. Kemudian di sini dijelaskan keputusan pembelian itu apa di sini ya. Keputusan pembelian adalah pemilihan dari 2 atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian menurut si Schiffman dan Canuck 2015. Artinya bahwa seorang dapat membuat keputusan harus tersedia beberapa alternatif pilihan. Nah, ini kan pengertian nih, pengertian dari keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian, keputusan untuk membeli dapat mengarah kepada bagaimana proses dalam pengambilan keputusan tersebut itu dilakukan. Ini yang kemarin saya sampaikan teman-teman. Jadi kalian menjelaskan latar belakang itu kan dimulai dari variabel Y dan menjelaskan tentang pentingnya variabel ya kan. Nah, pentingnya variabel ini adalah paragrafnya seperti ini, berupa rangkaian. Jadi keterkaitan antara penjelasan paragraf yang berkaitan dengan variabel Y ini tadi. Jadi penjelasan latar belakangnya itu nggak hanya sekedar pengertian-pengertian ya, tapi memang menjelaskan tentang bagaimana pentingnya variabel Y itu sehingga perlu dilakukan sebuah penelitian. Intinya pada konsep latar belakang itu penjelasan Y ataupun penjelasan setiap variabel itu nggak hanya melulu tentang pengertian, tapi bagaimana menjelaskan sebuah ini ya, keterkaitan penjelasan-penjelasan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan variabel Y. Kemudian kita lanjut lagi. Selain itu, menurut Kotler, ya, kalau menurut Kotler harusnya tulisannya di sini bukan di sini ya, buka kurungnya tuh di sini. Seperti ini. Selain itu, menurut Kotler, keputusan pembelian adalah keputusan pembeli tentang merek mana yang dibeli. Oke. Jadi ketika menjelaskan sebuah variabel di sini pengertiannya tuh enggak menjelaskan perbedaan si A, si B, si C. Artinya pendapat si A, si B, si C. Tapi menjelaskan tentang rangkaian-rangkaian bagaimana variabel Y ini gitu ya. Ini penjelasan ataupun pemaparan yang sudah ditulis sama Riyadi sangat bagus sekali ini. Kemudian di sini melansir dari Canalys Smartphone Analysis, beberapa merek dalam persaingan bisnis smartphone secara global yaitu Samsung dan seterusnya. Di sini dikatakan bahwa Samsung merupakan merek smartphone dengan pangsa pasar yang paling tinggi. Lukman, tolong di-mute dong. Kemudian smartphone Samsung merupakan, nah ini dijelasin kan bahwasanya dikatakan di sini smartphone Samsung menjadi salah satu ini ya tadi ya, smartphone yang memang memiliki pangsa pasar yang paling dominan ya. Ini di dunia ya tadi Riyadi ya. Nah, namun ternyata kalau mengacu pada data yang ada di Indonesia di sini, Samsung itu ada di tingkat ke-3. Jadi ini yang kemarin saya sampaikan, ada sebuah perbedaan gitu loh. Ada perbedaan di mana ada data ketika dunia itu secara dunia ya dia ada di posisi pertama, tapi ternyata di Indonesia enggak, Samsung itu ada di posisi ketiga. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi sebuah isu yang bisa diangkat ya, perbedaan antara pangsa pasar di dunia dengan pangsa pasarnya di Indonesia. Jadi kenapa sih kok dilakukan sebuah penelitian? Ini sudah menjadi alasan ya, alasan kenapa melakukan penelitian di Samsung ini. Tapi secara ininya ada nggak alasan kenapa kamu melakukan penelitian di Megaphone? Ada Bu, ada. Gimana? Ada di bawah lagi bawah. Di bawah. Oke, kita data cek. Bawah lagi. Nah, ini paragrafnya ini harusnya digabung aja, Mas, saya paragraf cuma segini aja. Oh iya. Ini enggak begini caranya. Terus ini ya poin intinya nih ya. Pencapaian positif. Iya, pencapaian positif yang ini. Pencapaian positif yang dicapai secara global
ternyata nggak sesuai ya. Bentar. Jadi ini ya, dari sini, ini kan ada penjelasan. Ada penjelasan bahwasanya pencapaian secara globalnya tidak sebanding dengan pencapaian yang terjadi di Indonesia gitu ya. Nah, yang ini. Berarti di sini penulis sudah menjelaskan ya, dia menjelaskan dari permasalahan secara general di dunia. Sebenarnya ini bukan ngomongin permasalahan ya, tapi ngomongin suatu kondisi ya. Kemudian di sini juga kondisi di Indonesia sampai akhirnya ketemu gap ya. Ada perbedaan di situ kan antara pangsa pasar dunia dan pangsa pasar Indonesia. Kemudian di sini juga ada permasalahan yang berkaitan dengan data ataupun di sini pakai data penjualan ya, Riyadi, di Cilengsi ini. Betul, Ibu. Nah, iya, betul. Nah, di sini juga dituliskan data penjualan di Cilengsi ternyata Samsung justru ada di ini ya. Terakhir. Di angka terakhir ya. Nah, ini sangat, kalau secara data sudah sangat kuat ya, sangat bagus sekali. Kemudian kita lihat lagi dari gambar di atas, harusnya ini bukan gambar ya, tapi tabel, nanti dicek. Baik, Bu. Kemudian di sini kalau mengangkat isunya sudah ada isunya, cuman dari sisi penjelasan keputusan pembeliannya ini mana nih penjelasannya? Ada, Ibu. Ini kan ngomongin data, kemudian kesuksesan dalam suatu bisnis dapat dilihat seberapa besar keuntungan didapatkan. Oke. Kemudian persaingan kompetitif, kemudian di sini membangun citra merek. Kenapa citra merek? Harusnya kan kamu masih bahas ini. Masih citra merek ini variabel X ya? X1, Bu. Jadi ada di bawahnya itu kayaknya nggak perlu Harusnya setelah ini dimasukin. kamu masih setelah ini harusnya masih Y dong. Harusnya masih Y. Kenapa kok orang memutuskan membeli merek-merek ini? Itu yang tadi saya tanya loh. Keputusan pembelian itu seperti apa gitu. Berarti kan di sini kamu harus menjelaskan, nggak hanya berdasarkan data, tapi berdasarkan penjelasan kenapa sih orang lebih memilih Oppo, Vivo, ataupun Xiaomi, ataupun Realme gitu. Nah, kenapa Samsung ada? Jadi ada penjelasan atau penekanan bahwasannya di sini ngomongin kaitannya keputusan pembelian atau digabung ya setelah paragraf ini nanti di bawahnya ditekankan tentang Y-nya ini tadi harus dijelasin. Kayak dikasih penekanan bahwasannya memang Y ini ada masalah gitu loh. Ada isu lah gitu, ada isu yang diangkat gitu, ya kan? Iya. Nah, ini baru kamu masuk variabel X1-nya setelah itu. Ini X1 kan? Kesuksesan dalam suatu bisnis dapat dilihat sebesar apa keuntungan yang didapatkan. Kemudian di sini ngomongin persaingan yang kompetitif, bla bla bla. Kemudian brand image, oke. Untuk membangun citra yang kuat dibutuhkan strategi yang tepat, oke. Ini kalau bisa, ini dari sini sampai sini ya, harus ada ini rujukannya. Baik, Bu. Rujukan. Dasarnya dari mana? Kemudian image tersebut akan membentuk konsumen untuk percaya terhadap keputusan pembelian suatu produk. Nah, menurut Kotler, ini sama tadi ya yang saya jelasin ininya di sini. Keputusan pembelian adalah keputusan pembeli tentang merek. Oke, berarti ini sedikit tentang apa namanya pengertian variabel. Citra merek bisa diartikelkan bla bla bla. Jangan terlalu kebanyakan ya, jadi pengertiannya di sini harusnya kamu langsung menegaskan. Ini kan pengertian-pengertian, tapi kamu harus menegaskan di sini. Ini kan sama nih citra, tanda. Ini kan udah ada tuh. Kok ini keputusan pembelian? Itu apa namanya? Harusnya kamu tetap fokus jelasin tentang ini dong mereknya. Nanti kan X1 yang ke Y gitu, jangan dibalik-balik. Berarti nanti tentang merek terhadap keputusan pembelian. Harusnya kamu bisa menjelaskan hubungan X ke Y-nya belum ada di sini nih. Saya kira itu apa? Keputusan merek itu tentang merek mana yang dibeli. Jadi merek itu citra merek gitu, Bu. Saya kira gitu, Bu. Jadi saya baru jelasin citra merek.
Enggak, kamu harus jelasin dari X1 ke Y-nya dulu dong. Kan memperkuat bahwasanya X1 ini memang punya pengaruh. Dalam artian di sini variabel Y ini keputusan pemilihan itu memang dipengaruhi oleh merek ataupun citra merek itu tadi. Ini secara susunannya kan kurang tepat kalau melihat dari sini. Baik, Bu. Terus, nah kalau ini ada di depan nggak kayak gini ya. Langsung aja Kotler, buka kurung 2007, halamannya tahun halaman gitu. Jelaskan bahwa tahapan pengembalian keputusan pembelian seorang konsumen akan dipengaruhi oleh banyak faktor dalam pengambilan keputusan tersebut. Konsumen bla bla bla. Nah, ini kan kamu ngomongin keputusan pembelian lagi nih. Kalau kamu menjelaskan keputusan pembelian, ini kan keputusan pembelian kan berarti Y. Dipengaruhi, berarti kan banyak faktor. Banyak faktornya ini kan X, ya kan? Iya. Terus berarti di sini ngomongin hal yang di sini harusnya X1, X2 kamu. Di sini nih, harusnya X1, X2 kamu. Iya, gitu itu X2 saya harga. Harusnya pun dan ini posisinya di atas. Ini posisi letaknya di atas nih sebelum yang ini nih. Posisinya di sini. Oh, siap. Kalau kayak gini kamu jadi campur aduk tata tulisnya. Terus harga merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi konsumen. Nah, harga ini sebagai variabel X2. X2, Bu. Nah, kamu padahal di bagian sini belum jelasin tentang masalah X1-nya aja belum ada nih. Masalah X1-nya apa? Atau minimal kamu mengangkat isu X1-nya apa yang memang X1 dari X1 ini ya mempengaruhi si Y ini, gitu loh. Kan belum ada di sini penjabarannya. Ada nggak teman-teman yang lain coba perhatikan di sini nggak ada loh. Belum ada penjelasan tentang X1-nya terhadap Y. Nih. Penjelasannya belum ada dari sisi isu yang diangkat ataupun hubungan X1 ke Y-nya belum. Kemudian di sini udah masuk harga. Nah, ini harga baru ada nih smart tentang harga apa nih? Harga Samsung. Nah, apa ini hubungannya? Kalau kamu menampilkan harga ini kaitan sama isu harga X2 terhadap Y itu apa? Nggak ada kan keterkaitannya. Kalau nggak ada ngapain dia itu dimasukkan. Harusnya yang kamu angkat tuh kalau memang mau nampilin harga, kamu harus bandingin dong. Yang sebanding, semisal dari merek Xiaomi, kemudian dari merek apa tadi OVO, dari merek Oppo, dari merek Realme, sama merek Samsung. Yang mereka tipenya sejenis untuk kalangan sejenis, kenapa? Kok lebih banyak yang dibeli dari merek lain? Nah gitu dong. Harusnya kan ada data itu di sana. Iya, Bu, ada. Nah iya, itu harusnya yang kamu tampilkan, bukan ini yang kamu tampilkan. Ini ngapain? Nggak ada apa? Itu, Bu, pas nggak ada hubungannya Ibu. Hah? Kemarin makanya kan saya nanya itu, Bu, kalau proposal salah bisa dibenerin nggak? Katanya nggak maksudnya buat diri kamu sendiri dulu, buat kedepannya gitu, bukan proposal. Ya kan kemarin saya ngasih kesempatan ya teman-teman, yang proposalnya salah, yang ngerasa salah dari penjelasan terakhir saya kemarin kan saya ngasih itu kesempatan. Iya, sampai hari Minggu kemarin, Bu. Cuma saya sadarnya setelah hari Minggu itu, Bu. Ya nasib lah. Ya udah. Iya. Oke. Faktor lain keputusan pemilihan karena adanya promosi. Nah, promosi ini X3. X3. Nah, ini baru kan. Kotler dan Armstrong memberikan pengertian promosi. Nah, ini kan juga pendapat kamu sendiri dalam artian di sini nggak ada rujukannya nih. Saya susah nih bikin garis bagus nih. Yang ini ya. Ini kan nggak ada rujukannya nih yang ini. Nah, oh iya. Harusnya rujukannya dari siapa gitu? Itu saya ngambil dari yang di atas, Bu. Jadi masih nyambung gitu.
Ya, Yang tadi. harus ditulis dong sumber referensinya dari mana. Ini kan Tapi harus berarti ditulis ngomongin ini kan yang faktor-faktor tentang keputusan ah, pembelian. cari lagi dong rujukannya. Makanya saya bilang taruhnya tuh di posisi yang tepat. Jadi ketika dibahas tuh nggak bolak-balik gitu loh. Di atas sudah dibahas, di bawah dibahas lagi kayak gitu maksud saya. Terus di sini promosi penjualan, insentif jangka panjang, bla bla bla. Pentingnya harusnya ini. Nih, poin pentingnya nih, rujukannya mana? Pentingnya promosi dalam bisnis adalah untuk mendatangkan pembeli. Ini kan. Nah, ini kan sebenarnya pengertiannya sama nih, Riyadi. Kenapa saya bilang ini kan pengertian, ya kan? Kemudian ya. ini kan meningkatkan pembelian, penjualan suatu barang. Kan sama nih. Ini. Ya. Nah, ini kan juga sama. Mendatangkan pembeli. Gitu loh. Jadi, jangan menjelaskan hal yang sudah dijelaskan di atas gitu loh. Kalau kamu mau menggunakan paraphrasing, justru kalau semisal ini bahasa kamu sendiri, gunakan ini. Tapi tetap dikasih rujukannya, mengacu pada pendapat Armstrong gitu. Oh, siap. Jadi biar plagiatnya tuh justru tertekan tuh karena kamu menggunakan bahasa kayak gini, pemahaman namanya paraphrasing kan. Promosi dilakukan untuk tujuan mempengaruhi persepsi calon. Nah, ini aja yang paling penting tuh justru ini menurut saya. Poin pentingnya tuh ini dari sini. Nih. Tapi ingat rujukannya harus jelas. Nih, dari sini. Rujukannya harus jelas. Ya, dari sini nih. Nah, tapi rujukannya harus jelas. Dari mana? Oleh karena itu, dalam melaksanakan program harus dilakukan dengan baik dan juga tepat. Jika sudah sesuai, maka secara otomatis perhatian konsumen akan terpancing. Bahasa kamu dong, masa terpancing. Coba dicari nanti pakai bahasa yang lebih formal. Promosi dapat menarik minat. Nah, ini kan menarik minat nih, udah bagus nih supaya membeli. Nah, ini kan sebenarnya bahasanya sama kayak ini, cuman kamu bahasakan ulang menjadi sebuah kalimat yang berbeda. Ini kan bagus nih. Oke. Promosi. Nah, dari promosi yang dilakukan ini berhasil nggak meningkatkan penjualan? Nggak berhasil, Bu. Itu nyatanya data penjualannya anjlok. Dilampirin dong, harusnya di sini sebelah kolom 1 promosinya, di kanan tingkat penjualannya. Jadi Apple gitu loh. Berarti promosi ini ternyata nggak mempengaruhi tingkat penjualan dari Samsung. Tapi kamu cek apakah promosi ini mempengaruhi tingkat penjualan produk lainnya. Kamu bandingin di sini atau dibuat tabel kayak gini loh. Apa bukan tabel sih, apa namanya, grafik ya? Grafik. Jadi lebih bagus nanti kamu bisa bandingin tuh promosi yang diberlakukan di toko itu apakah mempengaruhi merek lain gitu. Sementara merek Samsung enggak gitu. Itu kan justru bagus. Iya. Itu yang harusnya kamu tampilkan di data. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Paham nggak dari penjelasan ini? Karena kan ini papernya Riyadi ya, harusnya sih juga bisa mengikuti ya, walaupun bukan kalian penulis. Kalau kalian memahami bagaimana tata tulis dan cara penulisannya harusnya bisa paham. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Coba. Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Ini nggak adanya paham atau bingung? Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya Mita Amelia bla bla bla. Kamu cara kutipannya salah nih. Ini ya, Bu. Harusnya gimana, Bu? Enggak kayak gitu dong cara ngutip. Berdasarkan penelitiannya siapa? Ini namanya yang dikutip nama mana? Kamu baca deh buku panduannya. Saya paling males jelasin kayak begini. Terus ini ini
Apa tahun? Tahun. Halamannya kan harusnya ada tuh. Nih. Kamu nggak usah jelasin secara parsial bagaimana hasilnya aja langsung. Ini nggak kayak gini nih. Langsung aja dijelasin. Hasil penelitiannya Amelia Astuti dan Sembiring. Berarti namanya nih panjang banget kan, berarti Astuti, M.A.A.M. dan Sembiring S 2021 halaman berapa nih? Harusnya ada halamannya. Menunjukkan keputusan pembelian berbeda dengan hasil penelitian Desi yang menunjukkan bahwa citra merek tidak berpengaruh. Nah ini kan kamu ngomongin gap ya, berarti bukan merujuk gitu. Jadi ini kan kamu sedang menjelaskan ya, menjelaskan bahwasanya ini citra merek tidak berpengaruh. Berarti ini harusnya ditaruhnya di posisinya di bawah citra merek dong. Karena kan kamu lagi bahas citra merek. Oh iya. Kenapa ditaruhnya di promosi kan? Nah. Berarti di atas tadi ya, Bu? Iya dong. Jadi kamu sudah menjelaskan tentang, nah ini yang kamu angkat sebagai isu tadi gap risetnya ini kamu taruh yang di atas. Makanya tadi saya nanya citra merek apa yang diangkat gitu loh. Paham ya? Oke. Ya, Bu. Kemudian ini nanti dicek sendiri ya kesalahannya. Nah, ini baru promosi, tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Harga dan promosi tidak berpengaruh. Intinya tata letaknya perlu dicek lagi nih. Nah, baru berdasarkan uraian di atas gitu. Kalau untuk persiapan seminar proposal ini sudah lumayan oke ya. Jadi nanti tinggal di ini lagi deh. Saya di sini berfokusnya lebih ke ini ya, teman-teman, berfokus ke latar belakang karena mahasiswa banyak sekali yang belum bisa membuat latar belakang dengan baik. Dan kerangka pemikiran ya, dan hipotesis penelitian. Nah ini jangan melebihi batas dong bikin garis kayak gini. Tetap ngikuti marginnya. Terus bagaimana sih kerangka ini dibangun? Nah, konsep ini dibangun kan karena memang berangkat dari tadi loh. Bagaimana X1 ke Y, X2 ke Y, dan X3 ke Y, kayak gitu. Kamu pakai uji apa? Satu arah atau dua arah? Pakai dua arah, Bu. Kalau dua arah, emang modelnya begitu, cara penulisan hipotesisnya. Nih, Bukan ya, Bu? PR buat kalian semua nih, bagaimana penulisan hipotesis untuk uji satu arah dan dua arah. Nih, ini ada positif. Apakah ngomongin berpengaruh positif ini ngomongin uji satu arah atau dua arah? Satu arah itu, Bu. Nah iya, terus kamu ditanya pakai uji dua arah, ya jelas salah lah. Iya, satu arah. Nah, itu nanti dicek lagi tuh hipotesisnya. Bu, saya belum paham, cari lagi, di googling, dipahami di buku statistik inferensialnya. Ini udah saya ajarkan nih, kalau di materi statistik inferensial nih, pasti udah diajarin dosennya. Kemudian metode yang digunakan. Oke, regresi berganda, saya kira itu terlalu sayang loh kalau regresi berganda. Coba cari Smart PLS. Pakainya alatnya pakai Smart PLS. Ini udah banyak juga tutorialnya nih di YouTube. Bukunya juga ada di Shopee, ada di Tokopedia. Coba deh Riyadi cari deh. Biar lebih keren dikit gitu. Kalau ini kan udah lama banget ya SPSS ya. Kalau bisa pakai ini kenapa tidak? Kemudian populasi dan sampel. Populasinya siapa nih? Semua konsumen, Bu. Oke, konsumen.
Yang belanja, yang Berarti datang, kan sampelnya pakai sampel apa? purpose Purpose sampling. ya. Kriterianya apa? Kriterianya itu konsumen yang membeli produk merek Samsung. Kenapa harus merek Samsung yang dibeli? Enggak orang yang beli ini. Enggak orang yang beli smartphone di situ. Nah kan enggak harus. Kenapa harus merek Samsung? Harusnya kamu bisa ini, semuanya bisa loh. Yang beli Vivo ataupun Oppo. Cuma nanti kamu bandingin hasilnya, justru malah bagus Riyadi. Nanti setelah kamu dapat data tuh dari pelanggan-pelanggan itu, kemudian kamu ini lagi, kamu apa namanya, kamu spread ya. Ya. Kan awalnya kamu generalkan, kemudian kamu spread, khususkan. Oh, yang kalau yang Samsung seperti ini, kalau yang lainnya seperti ini, itu malah bagus. Jangan hanya ini doang, Samsung doang. Baik, Bu. Kan nanti malah jadi temuan tuh. Kenapa orang-orang lebih tertarik membeli merek lain gitu. Ini bagus nanti jadi data buat kamu kerja di sana. Iya, Bu. Nanti bagus buat data perusahaannya tuh. Dapat data kaitannya pasar. Ya, pasarnya dia atau ngomongin di sini market share-nya, pangsa pasarnya si Samsung. Teknik pengumpulan data. Wawancara nanti yang diwawancarai siapa? Konsumennya. Nah, wawancaranya juga diperhatikan. Harusnya kamu dari sekarang juga wawancara tuh untuk bisa mengambil prasurvei yang nanti ditulis juga di latar belakang yang mendukung. Kenapa sih orang ketika kamu nanya kenapa sih lebih memilih merek ini gitu? Nanti semisal udah ketahuan ya, orang beli sudah beli merek OVO gitu, kemudian kamu interview. Nah ingat ya, pertanyaannya juga harus sama ketika kamu mewawancara pembeli Samsung, pembeli merek lain, karena nanti kamu bisa membandingkan pendapat mereka. Kan ngomongin persepsi mereka, bagaimana mereka memutuskan beli sebuah produk kan. Nah pertanyaan tapi harus disesuaikan dari variabel kamu itu, yang 3 itu. Tanya tentang harga, promosi, sama satu lagi apa tadi? Merek kan? Harga, promosi, merek ya. Nah ya, jadi pertanyaannya harus berkaitan sama itu, yang bagaimana X terhadap Y. Jadi nanti itu mendukung daripada teori X terhadap Y di latar belakang. Oh iya. Paham ya? Paham, Bu. Jadi sumber data, instrumen, oke ini bagus, instrumen udah ada penjelasannya, acuannya dari sini, udah ada nih, ini halamannya belum ada ya. Gimana itu, Bu? Kalau semisal kita nggak dapat halamannya itu, Bu? Harusnya ada dong Kotler-Keller. Kalau kamu baca buku aslinya pasti dapat, kecuali kamu copy paste yang nggak dapat tuh. Nah ya itu masalahnya di situ. Kalau nggak dapat, cari aja referensi yang lain. Kotler-Keller ini di perpus ada tuh bukunya kalian ini. Dah itu dulu mungkin Penyariadi. Ini nanti dicek lagi salah benernya. Ya. Hipotesisnya udah pasti salah itu tadi. Ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Harusnya dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama Riyadi tadi itu, kalau kalian paham dari dari cara tata tulis yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yang di materi video sebelumnya tuh pas puasa, pasti kalian adalah ide gitu. Oh, punya saya berarti kurangnya data ini, punya saya berarti kurangnya data itu, gitu loh. Paham nggak teman-teman? Ada yang mau ditanya dulu? Kalau enggak nanti saya yang bertanya. Ini yang nggak masuk siapa ya? Nah, saya hafal nih orang-orangnya di sini yang nggak ada. Oh. Ibu, ya. Silahkan, ada yang mau ditanya. Ada yang mau ditanya? Ayo teman-teman, silakan.